channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan menyampaikan kunci jawaban PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 SMA MA tahun 2020-2021 semester genap bab 6 memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya akan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda ini. Baik teman-teman, apabila video ini bermanfaat silakan untuk dibagikan kepada teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita mulai kunci jawaban bab 6. Uji kompetensi 1. Bagian A. Nomor 1 D. Nomor 2 D. Nomor 3 B. Nomor 4 D. Nomor 5 A. Nomor 6 A. Nomor 7 E. Nomor 8 B. Nomor 9 D. Nomor 10 C. Bagian B. Nomor 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2. Pasal 25A. Nomor 3. Wawasan Nusantara. Nomor 4. Kesatuan. Nomor 5. Kesatuan. Kita lanjut ke bagian C. Nomor 1. Karakteristik negara Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara. A. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. B. Memiliki konsep utama yaitu manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. C. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan wilayah pelengkap. D. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dari pulau yang satu dengan yang lain. Nomor 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. C. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi. Terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan hidup yang sesuai kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak dan ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Nomor 4. Wawasan Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa
yang berarti pulau-pulau, dan antara yang berarti diapit dua hal, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Jadi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia berarti cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 5. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan mengandung makna A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Bagian A. 1D, 2B, 3C, 4A, 5E, 6E, 7C, 8D, 9B, 10C. Kita lanjutkan ke bagian nomor 1, sentralisasi. Nomor 2, kesatuan. 3, serikat atau federal. 4, keadilan. 5, presidensial. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian C. Nomor 1. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Indonesia bersusun tunggal dengan satu undang-undang dasar, satu pemerintah, satu kepala negara, dan satu negara. Akan tetapi terdapat penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tercipta otonomi daerah. Nomor 2. Kelebihan sistem sentralisasi adalah keseragaman kebijakan sehingga permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan hampir tidak pernah terjadi. Kelemahan sistem sentralisasi adalah seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu lama. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sering tidak sesuai kebutuhan daerah. Nomor 3. Negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan dewan menteri untuk kepentingan negara bagian. B. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat. C. Hubungan antara pemerintah pusat atau federal dan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung pemerintah pusat. Nomor 4. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. A. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. B. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. C. Adanya kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Nomor 5.
Dalam mewujudkan fungsi negara, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, pemerintah dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut. A. Mengadakan program Kartu Indonesia Pintar untuk pelajar. B. Memberikan bantuan berupa dana BOS. C. Mengadakan program Kartu Indonesia Sehat. Uji kompetensi 3. Bagian A. 1B, 2E, 3A, 4B, 5D, 6C, 7D, 8D, 9E, 10C. Bagian B. Nomor 1. Multikulturalisme. 2. Disintegrasi. 3. Vertikal. 4. Nasionalisme. 5. Primordialisme. Kita lanjutkan ke bagian C. Nomor 1. Dalam mengatasi segala permasalahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berpedoman pada acuan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. 3 faktor pendorong yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu A. Sumpah Pemuda, B. Pancasila, C. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3. Penguatan persatuan dan kesatuan atau identitas kebangsaan tidak cukup hanya dengan nilai-nilai tenggang rasa. Masyarakat harus secara rasional, tenang, dan objektif membicarakan perbedaan pandangan. Identitas kebangsaan juga diperkuat melalui semangat toleransi agar semakin kukuh menghadapi tantangan pada era global. Tujuannya supaya semua elemen bangsa dapat bergotong royong membangun Indonesia yang sejahtera, adil, damai, dan maju. Nomor 4. Keberagaman suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia sering memunculkan perbedaan yang mengarah pada konflik antar umat yang tidak terelakkan. Indonesia sebagai negara yang mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah seharusnya menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi. Jika keberagaman tersebut tidak diiringi dengan sikap menjunjung tinggi perbedaan dan toleransi, dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 5. Persatuan dan kesatuan bangsa yang kita inginkan adalah persatuan dan kesatuan yang tetap menghargai pluralisme dan sekaligus menghormati serta memelihara keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan kata lain, kita tetap menginginkan adanya Bhinneka Tunggal Ika dan kemajemukan masyarakat
bukan merupakan hambatan bagi penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Justru kemajemukan merupakan potensi dan kekuatan yang sangat kaya demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Uji kompetensi 4. Bagian A 1D 2B 3E 4C 5D 6B 7C 8B 9C 10D. Bagian B 1. Politik 2. Kontrol 3. Tanggung jawab 4. Demokrasi 5. Hukum. Bagian C. Nomor 1. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. A. Sesuai kepentingan bersama. B. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. C. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. D. Pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Nomor 2. Masyarakat yang bersifat aktif akan melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut bisa berupa aksi unjuk rasa atau pemberian saran kepada pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Adanya respon masyarakat kepada pemerintah menandakan sistem demokrasi sudah terbangun. Nomor 3. Sikap toleransi dalam kehidupan akan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan sejahtera. Sikap toleransi harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sikap toleransi akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 4. Sikap nasionalisme hendaknya kita tunjukkan secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Artinya, kita mencintai bangsa dan negara Indonesia tanpa merendahkan atau menjelek-jelekkan bangsa dan negara lain. Nomor 5. Sikap yang harus dihindari untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu A. Sukuisme, B. Ekstremisme, C. Chauvinisme. Penilaian harian. Bagian A. Nomor 1 E, 2A, 3C, 4A, 5D, 6A, 7E, 8C, 9C, 10C. Nomor 11 E, 12E, 13C, 14B, 15E, 16E, 17C, 18B, 19E, 20B. Bagian B. Nomor 1, penghambat. Nomor 2, bela negara.
3. Federal atau serikat. 4. Sehat, dinamis. 5. Kepentingan pribadi. Bagian C, nomor 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan mengandung makna A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Nomor 2. Pentingnya implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dan ekonomi. A. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya sebagai penjelmaan rakyat. B. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Nomor 3. Dua bentuk negara yang dianut negara-negara di dunia adalah negara kesatuan dan federal. Negara kesatuan merupakan negara bersusun tunggal dan hanya terdiri dari satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, satu undang-undang dasar negara, dan satu lembaga legislatif untuk seluruh wilayah negara. Negara federal adalah negara yang pemerintahannya dibagi dalam pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintah federal merupakan pemerintahan pusat yang anggotanya berasal dari negara-negara bagian. Nomor 4. Contoh tindakan yang mencerminkan sikap menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit sebagai berikut. A. Belajar bahasa daerah dari suku lain. B. Belajar tarian dari suku lain. C. Berteman tanpa membedakan suku dan ras. Nomor 5. Usaha untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain dilakukan melalui upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Upaya tersebut dilakukan menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oke teman-teman, demikian koreksi bersama ulangan harian bab 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.